Nah malamnya gue kok pikir kok nih DM banyak banget yang masuk, banyak banget laporan bilang nih bang nih Zan lagi. Gue buka live lu. Nah live si Zan itu lagi nobar dan menurut gue kayak mikir kayak gini. Kalau lu kayak gini bukannya berarti gue malah diserang ya dalam artian ya udah gue diem aja sampai akhirnya gue kepikiran tadi pagi untuk upload ngomongin soal klarifikasi. Nah di situ di komen YouTube itu si Zan ngomong dan itu kalian masih bisa cek sendiri di YouTube gue. Dia jelasin lah di situ. Nah gue juga debat juga. Nah di situ dia bilang supaya gue nggak salah ngomong nih. Nah di situ dia bilang gue dukung lu di bagian yang ingin ikut membangun negeri ini. Tapi cara lu ngekritik gue di tempat temu udah salah bro. Iya, gue kan udah bilang gue salah. Gue udah ngaku salah. Oke, kan gue udah kasih tau di telepon saat itu. Mau nggak mau lu bakal kena serang. Dan ketika lu serang, malah lu upload di Instastory itu salah. Jadi seperti ini, kalau gue diem, gue diserang. Dan itu serangnya, wah itu parah banget sih. Kayak gila sih, sampai rasisme, bapak mak gue ikutin katain, itu segala binatang itu semua ada lah. Dan gue gak terima. Oke? Lu jadi menggiring opini. Berarti tandanya adalah dengan gue upload di publik, itu menggiring opini lah. Nah, habis itu gue bilang di salah satu komen, gue bilang, kalau memang ternyata tindakan untuk upload di publik itu menggiring opini, kenapa lu sendiri juga nobar? Nah, itu di situ DM gue udah bahas juga. Lu bilang lu nggak tahu isi podcastnya apa. Dan menurut gue itu menarik. Kenapa? Karena kayak gimana caranya lu bisa mendengarkan apa kayak nobar, tapi lu nggak tahu isinya apa. Misalkan ibaratnya kita disuruh nobar ya dalam artian konten yang gak senonoh, berarti kita mau aja gitu. Menurut gue seharusnya kita tahu sih apa yang kita tonton. Itu. Nah selanjutnya habis itu juga, nah ini lu bilang juga di sini nih komen, lu diserang bukan karena gue suruh bro, karena pendapat mereka itu nggak benar, nggak semuanya. Gue nobar itu cuman bikin lu diserang netizen lebih awal. Ini menarik. Gue nobar itu cuman bikin netizen nyerang lu lebih awal. Berarti lu tahu impactnya dengan lu nobar akan seperti apa. Karena di Nah ya, situ lanjut aja. oke. Dan di situ maksud gue seperti ini. Kalau memang ibaratnya lu ada kritik sama gue, kenapa lu nggak DM aja kayak terus itu jangan minta RPG Clips take down, that's it, kelar. Tapi kenapa harus dinobarin? Itu Ya menurut udah, gue yang itu kan. menurut gue itu sih. Ya gue udah paham poin lu sini. Oke, udah kan. Udah. Nah, pertama nih, gue nobarnya itu bukan malam ya, agak sore. Sore itu pas live gue sore tuh. Sore gue live. Jadi siang lah, siang sampai, dan gue live dua kali sehari nih. Gue live siang dan malam. Nah, gue nobar itu pas live siang. Jadi menjelang sore tuh. Kayak gitu. Nah, itu videonya di up. Gua taunya itu pas gua lagi live. Gua kagak tahu podcast kalian itu membahas tentang fans gua. Gua kagak tahu di situ. Gua taunya infonya dari pas gua lagi live nih. Yang di situ otomatis gua belum pernah nonton videonya sebelumnya. Di situ ya. Jadi gua nggak tahu tuh isi videonya kayak gimana. Gua cuma lihat gua sempat lihat judulnya doang. Terus gua diminta tanggapan sama viewers gua, dibilang, "Bang, tanggapan lu dong ini bang tentang podcast lu, tentang Andrew ngomongin lu sama RPG Class di podcastnya." Terus gua awalnya bilang, kalian bisa cek langsung live gua yang waktu itu. Gua awalnya bilang itu, saya ingat gua awalnya bilang itu gua nggak berani ambil komen dulu kan kalau sebelum gua nonton full tuh videonya. Rencananya gua sehabis live gue bakal nonton lagi, ntar baru malam mungkin baru gue kasih pendapat kan. Nah di situ banyak udah yang komen-komen, bang mending kita nonton aja langsung kan, mending nonton aja langsung. Udah habis itu gue nobar nih udah ada yang komen yang bilang, bang ini kayak gini, lu dibilang kayak begini, lu dibilang kayak begini. Cuman gue taunya yang namanya netizen bisa jadi lu cuman bahas tentang sesuatu yang aslinya itu biasa-biasa aja kan, tapi mereka ya di komen pasti bilang, oh terlalu dibesar-besarkan. Gua awalnya tuh berharap banget itu kontennya nggak ada yang benar-benar terlalu apa ya, nggak ada yang benar-benar nyinggung gua gitu, yang merendahkan gua gimana. Nah kayak gitu kan, gua nobar tuh. Nah gua nonton. Nah di situ ada poin lu yang menurut lu gua ini toxic di situ. Itu pengen banget gue bahas tuh di sini tentang toxic itu. Nah itu juga gue sendiri merasa tersinggung di situ. Pas lu bilang gue toxic, padahal gue emang dari awal banget, dari pas gue awal dunia live streaming, gue emang paling anti banget dengan kata-kata toxic. Gue sendiri ya secara pribadi gue udah jelasin juga di
podcast gua. Ini siapa? Nah, terus Apa nih kabar apa? bro, Itu halo langsung bro, apa itu bocil, Bang? bro, bisa nggak usah ganggu ya bro, kita lagi ngobrol serius bang, bro, oke? Bocil tuh kampret tenang. Ini juga Adit. satu nih. Ade lu ya? Wih, si Ryzen tuh. Itu Reza Bukan, kami. itu palsu. Bukan. Oh, palsu. Terus sampai di mana tadi? Hampir, Bang. Abis itu kan gue nonton nih, gue liat, wah ini ada yang nggak bener di sini nih, ada poin nggak bener nih. Lu ngomongin bilang gue talk sementara, mayoritas viewers gue, yang apalagi yang ngedukung gue, yang suka dengan konten gue, itu malah beranggapan gue ini nggak toxic. Dan itu pendapat yang sangat beda jauh dengan lu, yang lu anggap gue toxic, viewers gue anggap gue gak toxic. Nah, dengan komen gue yang kemarin yang gue bilang kalau gua nobar lu itu cuman mempercepat orang lu diserang, karena menurut gua ya gua nobar atau nggak nobar konten apanya podcastnya itu bakal tetap dinonton sama orang karena itu udah dipublis kan, bahkan udah ada yang beberapa orang yang nonton, dan bahkan bisa jadi ada orang yang udah ngerekam atau ngapain gitu poin-poin yang lu ngomong yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Nah akhirnya menurut gua kan di situ kan udah habis itu gua bilang lu cuman lebih cepat diserang karena waktu itu dinontonnya rame-rame kan, tapi bukan berarti gua udah tahu lu bakal diserang karena gua belum tahu isi kontennya nih, ngerti gak? Gua belum tahu isi konten lu, gua belum pernah nonton. Gua berharap itu isi kontennya itu nggak sebagaimana yang netizen infoin, karena netizen kan suka membesar-besarkan. Ternyata emang ada menetralisirkan pas nonton gitu. katanya Ternyata ada poin-poin yang emang ofensif. Nah, di situ kalau gua emang pengen nyerang balik, emang kayak pengen banget gua biar lu diserang gitu. Itu gua bisa aja gua langsung nyerang lu juga di situ. Gua bilang apa sih ini kayak ngebahas tentang kayak gini kan. Ya, gua masih nahan di situ, gua nahan. Masalahnya lu upload Insta story pas lagi itu. Lu upload Insta story kan gua lihat juga tuh, Bang, ada yang banyak lapor, Bang. Entro upload Insta story nih kayak gini. Tentang hujatan netizen kan? Nah, kalau jadi gini. Menurut gua ya, lu juga mesti harus bisa memposisikan jadi diri gua juga menurut gua. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau gua diem, dibilang kok lu nggak mau komentar apa Bang. Jadi maksud gua kayak untuk orang-orang yang udah ngikutin gua juga harus kasih ke mereka dong nih apa yang gua ngomongin nih. Bener nggak? Maksud gua kayak dalam arti seperti ini. Gua kan live kan cuma biasa pagi doang kan, dan nggak semua orang pengikut gua nonton, including di YouTube, Instagram, sama intinya Facebook lah. Kalau dengan gua nggak upload story, semua orang nih ngerti nih duduk pemasaran seperti ini. Kalau lu nggak ngerti juga, gua udah sampai kemarin tuh jelasin sempet 1 jam ya kemarin ya. Gue lupa 1 jam nih gue udah jelasin nih, gue sampai pakai poin-poin di notepad. Pertama gue udah kayak gini, kedua kayak gini, gue udah bilang, dan di video itu pun gue udah bilang nih gue udah ngaku salah. Nanti ya maksud gue kayak nih gue tahu harusnya nggak seperti ini, iya gue ngaku salah,